Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Di sini saya akan membawakan materi UAS PAI, yaitu tentang cara membaca surat Al-Ghasyiyah ayat 1-8 dan menjelaskan tentang isi tajwidnya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah wuduhu yawma izin hasi'ah amilatun nasibah tasla naral hamiyah tudqa fin ainin aniyah ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمعون ولا يغني من وجوع وجوه يومئذ نائمة. Alhamdulillah. Oke, untuk hukum bacaannya, dari ke-8 ayat ini ada 43 hukum bacaan. Di ayat pertama ada 4 hukum bacaan, kemudian di ayat kedua ada 5 hukum bacaan, yang di ayat ketiga ada 5 juga, kemudian di ayat 4 ada 4 hukum bacaan, kemudian di ayat 5 ada 6 hukum bacaan, di ayat 6 ada 6 hukum bacaan, kemudian di ayat 7 ada 4 hukum bacaan, di ayat 8 ada 5 hukum bacaan. Mari kita jelaskan. Yang pertama, di ayat pertama ada mad asli. Mad asli di mana huruf tak bertemu dengan patah. Di situ bertemu dengan patah alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Itu disebut dengan mad asli. Hukum bacaannya 2 harokat. Kemudian di huruf dal berharkat kasrah bertemu ya sukun. Nah, itu ada mad asli juga atau mad tabi'i. Kemudian ada alif lam qamariyah dan ada mad tabi'i juga di dalam situ. Kemudian diakhiri dengan tak marbutoh di ayat pertama. Kemudian ayat kedua ada mad asli. Mad asli itu di huruf jim berharkat damah. Nah, di situ. Kemudian ada idgham bigunah 2 harakat juga. Kemudian di situ ada madlin hukum waw, ya, itu di situ waw sukun didahului oleh huruf yang berharkat patah. Kemudian ada izhar sebab dal berharkat kasrah tanwin bertemu huruf ha. Kemudian ada mad asli atau mad tabi'i karena ha berharokat patah bertemu dengan alif. Kemudian ada juga di situ yang terakhir ada tak marbutoh. Kemudian ayat ketiga itu ada mad asli. Mad asli itu atau mad tabi'i huruf ain berharkat patah bertemu dengan alif. Kemudian ada idgham bigunah karena huruf tak berharkat damah tanwin bertemu dengan huruf nun. Kemudian di situ juga ada 2 hukum, yaitu yang pertama gunah tasydid. Kemudian ada mad asli juga di situ atau mad tabi'i.
huruf nun berharakat patah dhammah setelah dengan bertemu dengan hamzah. Nah, yang terakhir di situ ada tak marbutoh juga. Tak marbutoh itu pelafalannya dari tak berubah menjadi ha. Kemudian di ayat keempat itu ada mad asli karena hukum lam kasrah patah bertemu dengan alif. Kemudian ada mad asli juga atau mad tabi'i. Nun kasrah patah bertemu dengan alif juga di situ. Kemudian ada mad asli juga atau mad tabi'i karena huruf ha kasrah bertemu dengan alif. Kemudian ada tak marbutoh juga di akhirnya. Kemudian ayat keempat di situ dijelaskan bahwa ada mad asli juga. Mad aslinya di mana? Di kaf, di huruf kaf berharakat patah bertemu dengan alif. Kemudian ada izhar sebab huruf nun sukun bertemu huruf ain dibacanya jelas. Kemudian ada madlin. Ada madlin yaitu sukun bertemu dengan huruf ain. Kemudian didahului dengan huruf ain, maaf. Kemudian ada izhar juga sebab nun berharakat kasrah tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Kemudian ada huruf badal yaitu hamzah dalam satu kata, akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Oke, nah itu ya. Kemudian ada tak marbutoh juga yang mengakhiri ayat ke-5 itu. Pembacaannya tak menjadi ha ya guys. Kemudian yang keenam ada madlin. Ada madlin yaitu ya sukun bertemu dengan huruf lam. Kemudian ada juga ijhar sapawi di situ. Huruf mim sukun bertemu dengan huruf ta. Kemudian ada mad asli. Ada mad asli di situ ya. Karena lam harakat patah bertemu dengan alif. Terus ada ijhar juga di situ. Nun sukun bertemu dengan dot ya. Kemudian ada mad arid juga tuh. Ada mad arid li sukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakofnya. Nah, itu. Kemudian ada di ayat ke-7 ya. Di ayat ke-7 itu ada 4 hukum bacaan. Yang pertama ada ada mad asli atau mad tabi'i yaitu lam harakat patah bertemu dengan alif. Kemudian ada juga mad asli juga, mad asli lagi. Di situ ada huruf lam harakat bertemu dengan alif. Kemudian ada mad arid lagi. Nun harakat bertemu kasrah bertemu. Nah, itu hukum bacanya panjang 2 harakat semua ya. Ada mad arid ada ijpa juga di situ. Ada ijpa yaitu nun sukun bertemu dengan huruf jim. Kemudian ada mad arid li sukun juga yang mengakhiri ayat ke-7 ini, yaitu huruf mad jatuh sebelum diwakofkan. Terus yang terakhir ayat ke-10 maaf. Yang terakhir ayat ke-8 yaitu ada di mad asli yaitu jim harakat damah bertemu dengan waw sukun. Kemudian ada huruf idgham bigunah juga di situ. Huruf ha dam tanwin bertemu dengan huruf bertasydid. Kemudian ada huruf madlin juga di situ, sukun didahului dengan huruf ya. Ada idgham bigunah, dal harakat kasrah bertemu dengan tanwin. Kemudian ada mad asli
yaitu huruf nun berkasrah